Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa setia TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Niatul Sofah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Kiswah Event kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang insya Allah senantiasa dapat menambah khazanah pengetahuan keagamaan kita. Pemirsa, saat ini kita berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal. Beragam peringatan digelar di dalamnya untuk memperingati hari lahirnya sang idola. Dan saat ini saya sedang berada di Masjid Politeknik Pelayaran Gunung Anyar, Surabaya untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan kita simak bersama Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum PBNU. Seperti apakah keseluruhan rangkaian acaranya? Tetap bersama kami hanya di Kiswah Event TV 9 Nusantara. Santun menyejukkan. Telah hadir di tengah-tengah kita, kiai kita, ya, nanti kita ikutin petuah dan ceramah beliau. Semoga apa yang disampaikan nanti untuk menjadi kita panutan, ya, apalagi di bulan Maulid ini. Sekarang kita harus mencari suatu suri teladan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita di dalam kampus. فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih di Kiswah Event TV 9 Nusantara. Dan senang sekali di samping saya saat ini sudah hadir Ketua Pelaksana dari acara Maulid Nabi kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Saiful Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah juga hari ini telah terlaksana acara yang sangat luar biasa, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Politeknik Pelayaran ini. Sebenarnya seperti apa persiapannya Bapak? Persiapan untuk pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitul Ilmi Politeknik Pelayaran Surabaya sudah seringkali kita laksanakan, gladinya juga seringkali kita atur, Mbak, sehingga anak-anak taruna dan taruni Politeknik Surabaya ini memang langsung respon dengan baik. Iya, sangat luar biasa. Apakah acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap tahun ini tentunya ya Pak ya, merupakan salah satu upaya membentuk sikap religius pada taruna dan juga taruni yang ada di sini? Benar, bahwa keteladanan Nabi Muhammad yaitu akhlaknya. Jadi harapan saya atau kami semua, para dosen dan pengajar di Politeknik Pelayaran Surabaya, anak-anak kami, taruna dan taruni ini mampu untuk berakhlak mulia seperti halnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, luar biasa. Untuk para taruna dan taruni di sini, Bapak dan juga para pemirsa yang sedang menyaksikan TV 9 Nusantara, apa pesannya? Pesan saya untuk para pemirsa, selalu lihat TV 9 Nusantara yang santun menyejukkan dan tidak kalah penting karena memang ini masih bulan Maulid. Tadi pesan saya sama dengan kepada anak-anak saya taruna dan taruni Politeknik Pelayaran Surabaya. Mari kita bersama-sama meneladani akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, luar biasa. Semoga harapan-harapan tadi terwujud ya Bapak ya. Dan juga kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW kelak fi yaumil akhir. Sekali lagi kami ucapkan selamat menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Dan demikian tadi bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Saiful Irfan selaku Ketua Panitia dari acara Maulid Nabi pada kesempatan kali ini. Tetap bersama kami hanya di Kiswah Event TV 9 Nusantara. Saat lagi kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap dosen, bapak-bapak dosen Politeknik Pelayaran Surabaya yang saya hormati, para taruna taruni maupun catar calon taruna, insya Allah yang hadir semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada sore yang penuh barokah ini, alhamdulillah saya bergembira dapat silaturahim di masjid ini bersama-sama taruna-taruni maupun calon taruna di Politeknik Pelayaran Surabaya ini, yang saya tadi melihatnya ini pakaiannya taruna tapi sholawatannya kayak santri-santri di pesantren. Rupanya saya tadi dibisiki oleh Menteri Perhubungan yang menjemput saya ini. Bapak siapa? Bapak Saiful. Katanya taruna-taruna di sini rutin membaca sholawat dilatih dari Ahbabul Mustafa. Betul ya? Dari wajahnya saya lihat mereka ini bukan hanya fasih membaca sholawat. Dari wajahnya kelihatan Bapak Dahri ini taruna-taruni di sini insya Allah kayaknya Al-Quran di luar kepala semua.
Al-Quran di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi, maka Maulid Nabi ini sesungguhnya kita sedang berbicara tentang cinta dan hati. Orang kalau sudah cinta, pasti hatinya akan tertarik pada yang dicintainya. Dulu ada seorang laki-laki namanya Qais. Begitu cinta dan tergila-gila pada seorang perempuan yang namanya Laila. Karena tergila-gila itu namanya dalam bahasa Arab majnun, maka jadilah kemudian kisah cinta Qais dan Laila ini dengan cerita Laila Majnun. Kenapa Qais kemudian dianggap Majnun? Karena dulu Qais kalau dia sampai di kampungnya Laila, dari mulai gapura rumahnya Laila, gapuranya langsung dipeluk. Semakin mendekat, semakin dipeluk lagi rumahnya Laila. Kata orang-orang, Qais ini gila. Wong itu tembok rumah kok dipeluk dan diciumi. Kata Qais, mereka mungkin yang menganggap saya gila tidak pernah merasakan bagaimana jatuh cinta. Kata Qais, saya tahu ini tembok rumah. Tapi bukan kepada tembok aku jatuh cinta, tapi sesungguhnya yang aku cintai adalah orang yang ada di dalam rumah dan tembok ini, tidak lain dan tidak bukan namanya Laila. Ini nanti dikutip syairnya oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa orang kalau sudah cinta ya susah, dilogikakan itu susah. Seperti tadi itu saya lihat di sini yang namanya Afandi begitu selawatan, ya nafsuti begitu. Ini saking nikmatnya itu. Namanya siapa namanya? Afandi. Saking nikmatnya, ya itu tak bisa kita hukumi. Ada juga yang sampai menangis, marhaban Jaddal Husaini, nangis. Ya itulah cinta. Sama seperti Qais tadi. Lalu kemudian Qais mengucapkan satu syair yang sangat terkenal. Begini syairnya. Nanti oleh orang-orang yang senang syair seringkali dibaca itu. Amurru ala diyara Laila, deng deng deng, begitu. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara, deng deng deng, begitu. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanad diyara. Amurru ala diyar, aku melewati rumah-rumah. Diyara Laila, di kampungnya Laila. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara, aku ciumi tembok-tembok rumah di dekat rumahnya Laila. Tapi begitu rumahnya Laila, aku peluk dan cium lama tembok itu. Wahai orang yang menuduhku gila, aku ingin sampaikan pada kalian semua, kata Qais, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanad diyara. Aku tahu ini rumah, bukan pada rumah aku cinta, tapi pada orang yang ada di dalam rumah itu. Itulah kenapa dulu kalau ada orang yang menuding, orang yang menciumi Ka'bah, menciumi makam Nabi dianggap musyrik. Ini orang, kata Imam Ghazali,
mungkin dia tidak paham tentang bagaimana cinta. Pertanyaan sederhana bagi kita semua, kenapa kok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai nabinya? Nah, ini pertanyaan sederhana. Kenapa kita begitu mencintai Nabi yang salah satu cinta kita ekspresikan dalam bentuk membaca salawat hari ini, mengadakan acara maulid, kita dengar kemudian tausiah yang isi tausiahnya kita akan mengupas bagaimana Nabi kita. Jawabannya saudara-saudara, orang kalau dicintai pasti karena yang bersangkutan istimewa. Betul. Anda mencintai, senang seseorang itu pasti karena yang bersangkutan istimewa. Ada yang istimewa karena suaranya, yang senang sama penyanyi, atau yang senang sama Habib Syekh misalnya, Habib Bidin, pasti kemudian mereka suka dengan suaranya yang membaca sholawat. Ada juga orang yang suka dengan mungkin gaya bahasa ketika ceramah. Di Blitar atau di Tulungagung itu ada Gus Muda yang sekarang Masya Allah yang ngaji 20.000. Siapa namanya? Gus Sikdam, Dekengane Pusat. Dekengane Pusat. Itu yang ngaji katanya bangsa garangan kabeh. Yang ngaji ya bangsa begitu. Kenapa mereka suka? Ya karena mungkin kalau bahasa sederhananya anak muda bilang itu gue banget. Apa namanya? Gue banget. Dia merasa itu saya sekali. Kalau yang senang sholawat dia akan mencintai Habib Syekh, Habib Bidin, karena itu saya sekali. Yang senang ceramahnya Gus Ikdam itu saya sekali. Karena saya seperti terwakili dalam ceramah-ceramahnya. Lah, begitu pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu keberadaannya ya seperti Masya Allah, orang-orang tadi menganggap Nabi itu saya sekali karena mereka yang mencintai Nabi merasa disayangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau ketemu orang yang imannya sudah kuat, beliau adalah contoh. Bertemu orang yang imannya belum kuat, beliau juga ngayomi. Dulu ada sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini belum seperti anda-anda semua ini yang jelas-jelas insya Allah sholatnya sregep, alhamdulillah, selawatannya sregep, ngajinya sregep. Nuaiman itu hanya masih seneng sama Nabi ngaji, walaupun maaf Nuaiman belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya ngombe, mabuk. Nah, Nuaiman kalau ngaji paling depan, Pak. Hampir dilarang oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau bahasa sini nih, kate digebuki Nuaiman, kate digebuki. Sebab sahabat tahu kalau Nuaiman suka mabuk. Tapi Nabi melarang. La tadribu. Jangan kalian pukuli Nuaiman itu, biarkan dia ngaji, biarkan di sini. Karena Nuaiman minta izin pada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya boleh duduk di sampingmu, di depanmu? Nabi katakan duduk, duduk, duduk. Maka ketika Nuaiman mau dilarang oleh sahabatnya ngaji di paling depan, kadang-kadang masih bawa minum, Nabi mengatakan la tadribu, jok kon gebuki Nuaiman kuwi, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena sesungguhnya Nuaiman itu walaupun begitu adalah orang yang begitu mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Dan nanti terbukti Nuaiman begitu masa tuanya soleh, apa namanya, soleh banget. Lah itulah manusia. Ada nenek-nenek di Madinah, wong wedok-wedok sing rada tuwek-tuwek niku, itu juga merasa
beliau diperhatikan oleh Nabi. Dalam hadis ketika Nabi datang ke Madinah, wa in amatun min ima'il Madinah, perempuan-perempuan tua di Madinah itu la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tantaliqu biha haitsu sya'at. Kanjeng Nabi itu diajak selfie lah, kalau bahasa sekarangnya apa? Diajak selfie. Ya Rasul, selfie sini, selfie sana, ditarik sana, Nabi ngikuti, ditarik sini, Nabi ngikuti. Itulah kenapa keberadaannya beliau disukai. Intinya gini, orang kalau mau dicintai, dia harus memiliki akhlak, ya, berakhlak seperti akhlaknya Rasul dan berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anak-anakku, para taruna-taruni, satu ketika saya cerita tentang apa bedanya ditakuti dan dicintai. Kalau orang punya akhlak, maka dia siapapun, kapanpun dihormati dan dicintai. Karena apa? Karena ad-dinu huwal khuluqu, inti agama ya akhlak. Fa kullu ma zada 'alaika fid din, zada 'alaika fil khuluq, zada 'alaika fid din. Setiap orang yang akhlaknya lebih bagus dari dirimu, berarti kualitas agamanya lebih bagus dari dirimu. Ada seorang pejabat dulu, saat dia menjabat, itu sang pejabat kemana-mana tas mapnya dibawakan oleh ajudan. Mungkin Anda akan melihat pejabat yang tasnya dibawakan oleh siapa? Ajudan. Buka pintu mobil dan pintu kantor sampai nggak ngerti cara bukanya, Pak, karena setiap masuk sudah dibukakan. Tapi apa yang terjadi? Begitu yang bersangkutan pensiun, mantan anak buahnya, mantan stafnya bertemu di mall, gak gelem salaman, Pak. Gak mau salaman dia. Pejabat ini sudah pensiun, ngaji dengan saya di masjid, nangis, bercerita, oh itu berarti salah saya Kiai. Zaman saya dulu berkuasa, mentang-mentang hebat, saya semena-mena sama bawahan saya, sama orang yang takut sama saya. Seakan-akan saya paling berkuasa, kalau kamu macam-macam tak pindah, kalau kamu tidak nurut tak giniin. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia sudah tidak punya jabatan, tidak ada yang menegurnya lagi. Beda kalau akhlak. Kalau Anda punya akhlak, mengikuti Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapapun Anda, senajan wong cilik, walaupun Anda mungkin orang biasa, Anda akan dihormati oleh orang-orang. Makanya hari ini mari sama-sama kita mencoba menauladani akhlak Nabi yang indah ini. Konon akhlak Nabi ini sekarang paling banyak diikuti oleh orang Indonesia. Anda kalau mau lihat tawaduknya Nabi, ya ini orang Indonesia ini tawaduk. Orangnya rendah hati. Kalau Anda mau tanya tentang bagaimana tolerannya Nabi, ya ini orang Indonesia ini terkenal toleran. Kalau Anda bertanya tentang bagaimana tabassumnya Nabi, tabassum itu artinya Nabi itu orang yang selalu senyum. Ya ini orang Indonesia itu akeh senyume. Orang Indonesia, lu sampai-sampai saya berkali-kali kalau di luar negeri itu lah sering dipuji sebagai orang Indonesia dan mereka suka karena kita orang Indonesia dianggap soleh-soleh. Satu hari saya ke Maroko, kira-kira tahun 2013, 10 tahun lalu. Di Maroko saya bertemu Sekjen MUI Maroko. Sekjen MUI Maroko tuh bilang begini, kalau pakai bahasa Indonesia ya,
Saya itu kalau lihat orang Indonesia, Masya Allah, soleh-soleh Pak. Kunna naral muslimina fi Indonesia solihin. Saya lihat orang Indonesia itu soleh-soleh, mutawaddi'in, orangnya tawaddu, muta'addibin, akhlaknya cakep-cakep. Waktu itu kami bertanya balik pada beliau, loh di mana Bapak kok bisa menyimpulkan kalau orang Indonesia soleh-soleh, akhlaknya bagus-bagus? Mereka bilang, lah itu kalau kami sedang haji di Mekah, di Medina, kami lihat orang Indonesia itu Masya Allah lembut-lembut. Lah ini nih, Indonesia yang sudah terkenal akhlaknya ini harus kita jaga. Dan inilah yang saya inginkan, Anda semua, walaupun bekerja di kapal, panjenengan ini kan nanti saudara-saudara ini kan calon-calon perwira kapal, amin. Namanya kapal ya kan panas Pak di laut. Tapi kalau akhlaknya bagus, dimanapun Anda akan dihormati orang. Saya banyak ketemu soalnya sama TNI AL. Satu saat saya ke Libanon. Di Libanon TNI AL kita ada misi perdamaian. Karena memang Libanon perbatasan dengan Israel. Beberapa TNI kita yang AL, yang Angkatan Darat, itu kalau sedang tugas di Libanon, di Sudan, di mana-mana, mereka orang-orang setempat selalu mengeluh-elukan TNI kita. Saya juga berharap Anda semua calon-calon taruna yang nanti akan jadi calon-calon katakanlah perwira kapal bisa membawa harum nama bangsa ini lewat apa? Lewat akhlakul karimah. Karena Nabi kita dicintai ya karena akhlak. Allah memuji Nabi karena akhlak. Bukan karena Nabi itu orang Quraisy, bukan. Bukan karena Nabi ilmunya tinggi, bukan. Padahal Nabi ilmunya tinggi, tapi yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dirimu hai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Lah ini loh. Jadi Nabi itu dikenal, dipuji oleh Allah dan dikenang oleh sebagai umat Nabi. Sesudah kita berbicara tentang akhlak, saya ingin sampaikan pada Anda semua, kita ini dan juga sebagai bagian daripada bangsa Indonesia, sesungguhnya hidup kita ini punya dua tanggung jawab. Apa? Yang pertama, kita punya tanggung jawab keagamaan sebagai orang Islam. Kedua, kita punya tanggung jawab kebangsaan, tanggung jawab keagamaan dan tanggung jawab apa? Kebangsaan. Sebagai umat Islam kita punya tanggung jawab keagamaan. Dimanapun Anda berada, tolong jangan pernah lepas dari tanggung jawab ini. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, ngaku umat Nabi, umat Islam, dimanapun Anda harus melanjutkan dakwah Nabi. Saya tahu di kapal ini godaannya gede. Kalau imannya tidak kuat, repot. Betul apa tidak? Anda ini kan kalau sudah berlaut, ya kalau intersuler, kalau masih di dalam negeri paling lambat pulang berapa hari? Berapa bulan? Seminggu. Bagaimana kalau sudah tugas keluar? Bisa 6 bulan paling cepat. Nah ini tanggung jawab keagamaan kita seperti Anda sekarang dididik di sini. Saya salut sama dosen-dosen di sini. Bagaimana masjid ini tempat membina kita semua, Anda semua keimanannya. Jadi bagaimana antara knowledge, ilmu, pengetahuan, kok tambah berat? Antara knowledge, ilmu pengetahuan
sama akhlak tadi saya katakan harus seimbang. Ya. Maka ayo kita hidupkan agama di mana Anda berada. Karena apa? Karena dari Anda semua ini agama Islam hidup. Dulu yang dakwah di Indonesia utamanya pelaut, bukan petani. Yang pergi dari Malabar ke Indonesia, Gujarat, yang masuk dari Cina ke sini, Cheng Ho, yang masuk dari Yaman ke sini itu karena pelaut. Pelaut yang juga pedagang. Itu artinya dakwah Islam itu masuk hebat karena jalur laut. Kalau pelautnya soleh-soleh dan punya tanggung jawab keagamaan, insya Allah Islam akan hidup. Tapi kalau Anda hidup hanya berpikir, oh sing penting aku iso mangan, luru duit, saya bisa makan, cari uang, kemudian bisa nikah, selesai, maka berarti hidup Anda ya hanya sedikit lebih mulia daripada binatang. Tapi kalau Anda kemudian punya tanggung jawab keagamaan, bagaimana saya hidup dimanapun saya berada, saya bisa dakwah, disinilah nilai Anda sebagai manusia menjadi lebih tinggi dibanding manusia lain. Ya Allah, saya 10 hari lalu baru pulang dari NTT Kupang. Di NTT Kupang Islam minoritas, tidak lebih dari 5%. Malah di Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan namanya TTS, Soe. Kalau terus ke timur itu nanti ke Atambua. Timur lagi kalau Anda nanti sempat melaut ke sana sudah NTT. Di sana umat Islam hanya sekitar 15.000 dari 450.000 penduduk sana. Bayangkan. Tapi saya terharu, ada anggota TNI, AD. Dia memilih jadi prajurit saja, nggak mau sekolah tinggi, karena dia nikah di situ, ngurusi masjid, ngurusi madrasah, ngurusi majelis taklim, sehingga kemudian masya Allah dakwah di sana hidup. Nah ini yang saya katakan tanggung jawab keagamaan, saudara. Karena agama ini kalau bukan kita, agamanya Nabi Muhammad, siapa yang menyebarkan? Jangan bangga saja kalau kita ini katanya Islamnya mayoritas, sebab kata Nabi, awas, sayati zamanun ala ummati, akan datang nanti satu zaman kata Nabi pada umat saya, la yabqa minal islami illa ismuh, di mana Islam jumlahnya banyak secara kuantitas, tapi sayang hanya tinggal nama dan KTP. KTP-nya Islam, sholat tidak ngerti. Walal Qur'anu illa rasmuh, baca Quran tidak bisa. Masajiduhum amirah, pada masa itu kalian akan melihat kata Nabi, masjid bagus-bagus, tapi sayang wahia khorobun minal huda, isine kosong. Apa sekarang sudah terjadi di Indonesia? Mungkin belum masif. Tapi di beberapa negara saya lihat langsung dengan mata kepala saya. Di Uzbek contoh, di Azerbaijan saya yang sudah datangi, di Bosnia. Ini dulu negara-negara mayoritas Islam seperti Indonesia. Sampai sekarang Uzbekistan 97% Muslim. Azerbaijan sampai sekarang 97 atau 5% Muslim. Bosnia begitu juga. Tapi maaf, di sana yang sholat tinggal orang-orang tua, lebih tua dari Pak Dahri. Kalau di Indonesia sampean pernah dengar ada pensiunan nunggu subuh, pensiunan
Selawatannya selawatan Gus Dur. Ngena selawatannya. Tapi yang muda masih datang walaupun yang selawatan pensiunan. Nah, di Uzbek, di Azerbaijan, di Bosnia saya prihatin. Kenapa? Karena yang muda-muda macam sampean ini, mereka jangankan sholat, baca Fatihah tidak tahu. Saya nangis. Kok bisa ya? Oh, berarti ini yang dikatakan Nabi tadi dalam hadis, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu. Akan datang satu zaman, kata Nabi, pada umat saya, di mana pada zaman itu agama Islam banyak, orang Islam banyak maksud saya, tapi tinggal KTP. Walal Qur'anu illa rasmuh, Al-Quran banyak dicetak tapi tinggal. Kalau saya tanya sekarang sore ini, kira-kira kalau Anda nanti bekerja, ditempatkan dimanapun, tinggal dimanapun, siap apa tidak bekerja di sana sambil dakwah Islam? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Nah, Anda harus siap memikul dakwah ini. Karena dakwah ini bukan hanya kewajiban kiai. Lu kiai, ustadz, kalau dakwah sendirian gak ada jamaahnya, tidak ada yang bantu seperti Pak Saiful ini. Beliau ini dulu ya pelaut seperti Anda, kemudian jadi dosen. Tapi di tengah beliau jadi dosen mikiri ini bagaimana supaya di sini nih ada kegiatan seperti Anda ini tadi, sholawatan, ada maulid Nabi. Ini bagian dari dakwah. Sambil Anda nanti belajar Islam harus tahu, paham Islam yang baik adalah paham Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang penting. Jangan mau digeret-geret menjadi Islam yang ekstrim kanan atau yang ekstrim kiri. Cirinya apa, Pak? Cirinya apa, saudara, yang ekstrim kanan? Orang radikal, orang ekstrim kanan cirinya gampang. Yang suka mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, yang suka mengharamkan yang tidak haram, itu biasanya ekstrim kanan. Contohnya ya maulid ini. Maulid ini diharamno, Pak. Padahal ini sama sekali tidak haram. Loh kok bisa? Ayo kita lihat. Dari awal acara kita sekarang, acara maulid. Saya mau tanya, acara ini diawali apa tadi? Baca sholawat. Ada baca Quran tadi? Baca Fatihah ya? Baca sholawat ada perintahnya apa tidak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kedua dilanjutkan dengan ngaji. Ngaji ini ya ada juga perintahnya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Lah ini maulid kok diharamkan. Lah inilah contoh. Yang suka mengharamkan yang tidak haram itu biasanya ekstrim kanan. Atau yang suka mewajibkan yang tidak wajib, itu cirinya gitu. Saudara, miara jenggot itu sunnah. Yang bisa miara jenggot, punya jenggot, monggo. Tapi jangan dimusuhi sing ora jenggotan kaya Pak Saiful iki. Yang enggak jenggotan kayak Pak Dahri jangan dimusuhi. Karena boleh jadi beliau tidak mengikuti sunnah Nabi bab jenggot, tapi sunnah Nabi yang lain diikuti. Karena sunnah Nabi bukan hanya jenggot. Penuh senyum sama orang, berakhlak baik, itu juga sunnah Nabi. Lah ini paham ini kita harus tahu. Jangan juga Anda ikut dengan yang disebut paham ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini cirinya orang-orang liberal yang suka menghalalkan yang diharamkan Allah. Nikah sesama jenis haram apa tidak? Ekstrim kiri atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia dia bilang boleh. Nikah beda agama dia bilang boleh. Lah ini bahaya.
Makanya tanggung jawab keagamaan Anda harus didasari paham Islam yang benar, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sederhananya beginilah. Di Indonesia ini yang menjadi pilar utama paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang utama ya dua. Organisasinya dua yang utama, yang lain ada tapi ini yang utama. Pertama Nahdlatul Ulama, yang kedua Muhammadiyah. Wis sampean melu loro iki lho, insyaallah selamat dunia wis ngono. Yang terakhir, kita semua termasuk Anda semua punya tanggung jawab kebangsaan. Sama seperti saya, para santri, taruna lebih-lebih. Sampean iki sekolah. Sekolah yang bayar apa gratis? Hah? Bayar. Tapi bar tamat iki dadi PNS ya. Insya Allah. Kalau PNS ASN yang gaji negara apa bukan? Negara Pak. Lo saya ini bukan PNS saja, di pondok diajari untuk cinta negara. Di NU kami itu diajari yang namanya cinta agama dan cinta negara dalam satu tarikan nafas. Di NU tempat saya berada ini, yang saya sekarang menjadi pengurusnya, dari mulai santri di pondok itu diajari untuk menyanyikan dua lagu wajib. Pertama Indonesia Raya dan yang kedua Yalal Waton. Santri kalau Indonesia Raya ngadeg berdiri. Dulu ada kiai namanya Mbah Maimun Zubair. Mbah siapa? Maimun. Mbah Maimun itu didorong kursi roda. Tapi kalau sudah Indonesia Raya beliau berdiri. Kalau sudah ya Nabi salam alaika beliau berdiri. Dan kedua kalau sudah Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal waton. Indonesia bilahi anta ulwanul maqama, kullu mayyatika yawman tohi hayyal qahimah, kullu mayyatika yawman tohi hayyal qahimah. Pertanyaannya kenapa kita punya tanggung jawab ini? Dari tahun 84 NU, ulama-ulama Indonesia secara umum di situ Bondo mengatakan bahwa Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 itu final. Apa namanya? Final. Kenapa ini disampaikan? Karena para ulama sadar kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik kalau negara kita tidak stabil. Makanya kita harus jaga stabilitas negara kita yang ditakdirkan oleh Allah majmu'. Loh, Indonesia ini majmu'. Negara dengan keberagaman paling besar di dunia ya Indonesia. Beragam agamanya, beragam sukunya, beragam etnisnya, beragam bahasanya. Ini Indonesia, anak-anakku, kalau mau pecah-pecah ini. Tapi kenapa kita masih tetap satu? Kenapa NKRI masih tetap jaya? Ya karena para ulama dan kita semua ini punya komitmen yang sama, punya tanggung jawab kebangsaan yang sama untuk menjaga Indonesia. Kalau Indonesia aman, insya Allah Anda bisa seperti sekarang ini, sholat, ngaji, kerja, sekolah dengan aman. Saudara-saudara kita di luar demikian juga. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Semoga insya Allah sore ini kita yang hadir maulid
mendapat rahmat dan barokah dari Allah. Amin. Saya doakan anda-anda yang sekolah, yang menjadi taruna-taruni di sini, ya, diberikan kesuksesan, selesai sesuai jadwal sekolahnya, menjadi perwira-perwira yang religius dan sekaligus nasionalis. Dan mari sama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana. Allahumma ihfadna wa ihfad man ma'ana. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, wansuril muslimina fil Yaman, wansuril muslimina fil Iraq, wansuril muslimina fi Afghanistan, wansuril muslimina fi baldatina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa ahlana uladana wa talamidatana wa taruna wa taruni fi Politeknik Pelayaran min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min hurrasid din wa min adh-dhakirina wal madhkurin hafidina lil Qur'anil azim mumarisi sunnatin nabiyil karim dzil khuluqil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum